Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khairil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat minal mahdi ilal lahdi. Al-hadis. Sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sebagian perintahnya serta mensuri tauladani sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan di dalam memahami ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mensuri tauladani apa-apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan semasa hidupnya. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita mensuri tauladani sunnah-sunnah Rasulullah, kita diakui sebagai umatnya, dan mudah-mudahan dengan diakui sebagai umatnya kita bisa mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah kemarin kita membahas tentang kebolehan membongkar jenazah, jadi perlu digarisbawahi, membongkar jenazah pada dasarnya tidak boleh, tetapi dibolehkan dengan ada kemarin 4 syarat. Bila mana yang pertama jenazahnya belum dimandikan, jadi boleh dibongkar kembali, tapi bukan wajib dibongkar kembali, tapi boleh. Mau tidak dibongkar kembali juga tidak apa-apa, tapi dibolehkan. Kalau misalkan seorang jenazah yang sudah dimakamkan ketika lupa belum dimandikan, boleh dibongkar kembali untuk dimandikan selama jenazahnya belum berubah, baik dari bentuk, dari aroma dan lain sebagainya, masih utuh, masih dalam keadaan tidak lama dari pemakaman, baru boleh dibongkar. Lalu yang kedua yang diperbolehkan itu karena untuk dihadapkan ke arah kiblat. Jadi pada dasarnya menghadapkan jenazah ke arah kiblat itu hukumnya wajib.
apabila kita memakamkan jenazah, sesudah dimakamkan lupa tidak dihadapkan ke arah kiblat, maka boleh dibongkar kembali untuk menghadapkan jenazah tersebut ke arah kiblat. Lalu yang ketiga, karena ada harta yang dibawa oleh jenazah, harta berharga yang terbawa oleh jenazah. Apabila jenazah sudah dimakamkan, kita mau mengambil manfaat dari harta jenazah tersebut, yang tentu dari keluarga jenazah, maka diperbolehkan untuk membongkar kembali jenazah yang telah dimakamkan. Lalu yang terakhir, karena jenazah seorang perempuan yang sedang mengandung dengan minimal usia kandungan 6 bulan yang dipastikan atau belum dipastikan jenazah atau bayi yang dikandung jenazah tersebut ada kemungkinan untuk hidup atau belum bisa dipastikan apakah bayi yang dikandung jenazah ini belum meninggal dunia, maka boleh dibongkar kembali. Itu diantara kebolehan kita menggali kuburan atau membongkar kembali sebuah pemakaman. Lalu pembahasan selanjutnya mengenai tentang zakat, harta-harta yang wajib dijakati. Rukun Islam yang ketiga ialah zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ye eta hiji pasal. Al amwalu ari pirang-pirang harta, allati anu talzamu wajib biha dina eta harta, naon az-zakatu zakat, sittatu anwain eta aya genep warna. Jadi harta yang wajib dijakati itu ada 6 macam. An-na'amu kahiji ingon-ingon atau sasatoan. Wan naqdani jeung kadua emas perak. Wal muasyaratu jeung katilu jajadian. Wal amwalu jeung nu kaopat pirang-pirang harta atijaroti dagangan. Wal amwalu tijaroti jeung pirang-pirang harta dagangan. Wa wajibuha jeung ari wajibna itu dadagangan, eta rub'u usyrin eta saparapat perpuluh, eta rub'u usri kimatin sapeta saparapat perpuluh tina harta, urudil litajaroti ari harta dagangan, warikazu jeung pependeman jahiliyah atau harta karun, wal ma'danu jeung pirang-pirang barang tambang. Jadi ini menjelaskan tentang harta-harta yang wajib dijakati. Jadi ada beberapa macam harta yang apabila kita memiliki harta tersebut, maka timbullah kewajiban kepada kita untuk membayar zakat. Yang pertama, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi ada 6 harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama ialah binatang ternak. Apabila kita mempunyai binatang ternak, maka wajib harus dijakati. Yang dimaksud dengan binatang ternak yang wajib dijakati yaitu unta, sapi, kerbau, dan kambing. Jadi tidak semua binatang ternak yang kita miliki wajib dijakati. Hanya binatang-binatang ternak tertentu yang wajib dijakati. Di antaranya unta, sapi, kerbau, dan kambing.
Sedangkan kuda dan yang lainnya tidak wajib dijakati. Jadi hanya 4 tadi. Unta, kerbau, sapi, dan kambing. Yang pasti binatang-binatang tersebut harus memiliki nisab atau batas minimal. Jadi kalau misalkan kita punya binatang ternak seperti yang telah disebutkan, unta, sapi, kerbau, kambing, apabila nisabnya sudah tercapai maka wajib dijakati. Nisab itu batas minimal. Jadi batas minimal kita harus membayar zakat itu harus punya berapa binatang ternaknya. Jadi tidak asal baru punya 1 binatang ternak tidak diwajibkan membayar zakat, tapi harus ada nisab kalau berkaitan dengan kewajiban zakat. Adapun belum nisab kita mengeluarkan zakat, itu bukan termasuk zakat, tapi hanya berupa sedekah jariyah atau sedekah lah. Adapun nisabnya dari binatang-binatang ternak yang telah disebutkan tadi, untuk binatang unta nih nisabnya minimal mempunyai 5 ekor unta baru terkena zakat untuk dikeluarkan. Jadi nisabnya minimal 5. Untuk 5 sampai 9 ekor unta, ketika kita mempunyai unta 5 sampai 9 ekor, maka zakat yang harus dikeluarkan ialah 1 ekor kambing jenis domba yang genap berumur 1 tahun menginjak 2 tahun. Nah, jadi apabila kita mempunyai unta minimal 5. Jadi kalau 4, 3, 2, 1 belum kena kewajiban. Andaikan kita mengeluarkan zakatnya, itu bukan disebut zakat, tetapi hanya berupa sedekah. Kalau sedekah kan tidak wajib, boleh dikeluarkan, boleh tidak. Tapi kalau sudah terkait dengan zakat, itu adalah kewajiban yang harus dikeluarkan. Tadi nisab unta itu minimal 5 ekor unta. Jadi kalau misalkan kita mempunyai 5 ekor sampai 9 ekor, karena nanti ada misalkan punya 10, punya 20, punya 30, beda lagi zakat yang harus dikeluarkan, besaran zakat yang harus dikeluarkannya. Jadi kalau misalkan kita mempunyai 5 sampai 9 ekor, maka zakat yang harus dikeluarkan yaitu berupa 1 ekor kambing yang telah genap berumur 1 tahun menginjak 2 tahun. Atau misalkan kita mempunyai minimal 10 sampai 14 ekor. Kita tadi minimal 5 sampai 9. Nah, kalau misalkan kita mempunyai 10 sampai 14 ekor unta, maka zakat yang harus dikeluarkan ialah 2 ekor kambing yang tadi. Kalau tadi 5 sampai 9 1 ekor, tapi kalau punya 10 sampai 14, maka zakat yang harus dikeluarkannya ialah berupa 2 ekor kambing yang telah genap berusia 1 tahun menginjak 2 tahun. Lalu kalau misalkan punya 14 sampai 19 ekor, maka zakat yang harus dikeluarkan ialah berupa 3 ekor kambing yang tadi. Sedangkan 20 sampai 24 berupa 4 ekor kambing yang tadi. Ya, 20 sampai 24 berupa 4 ekor kambing. Kalau 25 sampai 35 nih berupa 1 ekor unta jenis bintu mahdol. Nah, bintu mahdol itu ialah
unta betina yang telah genap berumur 1 tahun menginjak umur 2 tahun. Lalu apabila kita mempunyai 36 sampai 45 ekor unta, maka zakatnya ialah 1 ekor unta jenis bintu labun. Bintu labun itu ialah unta betina yang sudah genap berumur 2 tahun menginjak umur 3 tahun. Nah, sekali lagi, apabila mempunyai 36 sampai 45 ekor unta, maka zakat yang harus dikeluarkan ialah 1 ekor unta yang telah genap berusia 2 tahun menginjak usia 3 tahun. Lalu apabila mempunyai 46 sampai 60 ekor unta, maka zakatnya ialah 1 ekor unta jenis hikoh. Jenis hikoh ini ialah unta betina yang sudah genap berusia 3 tahun menginjak usia 4 tahun. Lalu kalau misalkan mempunyai 61 ekor sampai 75 ekor, maka zakatnya ialah 1 ekor unta jenis dajaah, jenis jadaah. 61 sampai 75 ekor, maka zakatnya ialah 1 ekor unta jenis jazaah. Jenis jazaah itu ialah unta betina yang sudah genap berusia 4 tahun menginjak usia 5 tahun. Lalu untuk 79 sampai 76 sampai 90 ekor, maka zakatnya ialah 2 ekor unta jenis bintu labun. Ya, jenis bintu labun tadi yang genap usia 2 tahun menginjak 3 tahun, 2 ekor. Untuk 91 sampai 120 ekor unta, maka zakatnya 2 ekor unta jenis hikoh. Jenis hikoh itu yang tadi 3 tahun menginjak 4 tahun. Untuk 121 ke atas, maka zakatnya 3 ekor unta jenis bintu labun. Nah, jenis bintu labun 2 tahun menginjak 3 tahun. Itu untuk nisab dan besaran zakat yang harus dikeluarkan untuk jenis binatang ternak berupa unta. Untuk nisab sapi, nisab sapi minimal mempunyai 30 sampai 39, 30 sapi minimal nisabnya. Nisab sapi itu minimal 30. Jadi untuk kalau kita punya 30 sampai 39 sapi, maka zakatnya ialah 1 ekor sapi jenis tabi. Jenis tabi ini adalah sapi jantan yang sudah genap berumur 1 tahun menginjak 2 tahun. Untuk 40 sampai 59 ekor sapi, maka zakatnya 1 ekor sapi jenis musinnah. Jenis musinnah itu ialah sapi betina yang sudah genap berumur 2 tahun menginjak 3 tahun. Untuk 60 sampai 69 zakatnya ialah 2 ekor sapi jenis tabi yang tadi berumur 1 menginjak 2 tahun. Untuk 70 sampai 79 maka zakatnya 2 ekor sapi, 1 sapi tabi, yang keduanya 1 jenis musinnah. Jadi 2 ekor sapi itu 1 jenis tabi, 1 jenis musinnah.
Untuk 80 sampai 89 maka zakatnya 2 ekor sapi jenis musinnah. Untuk 90 sampai 99 zakatnya ialah 3 ekor sapi jenis tabi. Sedangkan untuk 100 sampai 109 maka zakatnya 3 ekor sapi yang mana 2-nya jenis tabi dan 1-nya jenis musinnah. Contoh misalkan kita mempunyai 120 ekor sapi maka zakatnya 4 ekor tabi atau 3 ekor sapi jenis musinnah. Lalu untuk nisab kambing minimal mempunyai 40 ekor kambing baru bisa dikenakan kewajiban membayar zakat atas binatang ternak. Jadi untuk zakatnya minimal mempunyai 40 sampai 120 ekor maka zakatnya 1 ekor kambing. Untuk 121 sampai 200 zakatnya 2 ekor kambing. 201 sampai 399 zakatnya 3 ekor kambing. Untuk 400 sampai 499 zakatnya 4 ekor kambing. 500 sampai 599 maka zakatnya 5 ekor dan seterusnya. Zakat bisa dibayarkan dengan jenis kambing domba yang genap berumur 1 tahun menginjak usia 2 tahun, atau kambing jenis kacang yang telah genap berumur 2 tahun menginjak usia 3 tahun. Mengenai hitungan nisab selanjutnya, setiap kelipatan 100 ekor mengeluarkan zakat 1 ekor kambing. Jadi setiap kelipatan 100 zakatnya tambah 1. Tentunya misalkan 500 berarti zakatnya 5. Mempunyai 600 zakatnya 6. 700 zakatnya 7. Nah. Lalu yang kedua ya tadi udah jenis binatang ternak, unta, sapi atau kerbau termasuk, dan kambing. Selanjutnya harta yang wajib dizakati apabila sudah mempunyai nisab ialah emas dan perak. Apabila kita mempunyai harta berupa emas dan perak maka kewajiban kita harus membayar zakat, tetapi tetap harus mencapai nisab atau batas minimal untuk kena kewajiban. Di mana nisab emas itu ialah 77,58 gram. Nah, kadar zakatnya 1/4 atau 2,5%. Sedangkan untuk nisab perak ialah 543,35 gram. Maka kadar zakatnya tetap 2,5%. Emas pada daftar ini adalah emas murni. Nah itu tuh untuk emas murni nisab 77,58 gram itu untuk kadar emas murni atau emas yang berkarat 24 karat. Nah, sedangkan nisab emas yang tidak murni, misalkan emasnya berapa persen atau berapa karat, bisa dihitung besar nisab emas murni dibagi beratnya emas yang tidak murni. Lantas hasilnya dikalikan karatnya emas murni. Contoh, untuk mencari emas yang nisabnya 20 karat. Nah, untuk tadi kan nisab emas 24 karat, emas murni itu 77,5 gram, 58 gram. Nah, untuk mencari nisabnya emas 24 karat, maka caranya 20 dikali 24 sama dengan 93 gram. Jadi untuk nisab emas yang kadar karatnya 20 karat, maka nisabnya itu 93 gram. Begitu juga emas yang lainnya, misalkan kadarnya 22 karat,
ya tinggal 22 dikali 24. Nah itu nisabnya. Maka zakat atau besaran zakat yang harus dikeluarkan ialah 2,5%. Lalu selanjutnya, harta yang wajib dijakati ialah hasil pertanian, atau kalau misalkan, tapi tidak semua hasil pertanian, hanya berupa kalau misalkan buah berupa kurma atau anggur, atau misalkan biji-bijian berupa gandum, berupa beras, nah itu wajib dijakati. Nah, yakni biji-bijian yang biasa ditanam oleh para petani. Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan diperinci. Bila dalam irigasinya tidak menggunakan biaya, jadi misalkan dalam penyiramannya menggunakan air hujan alami, tidak beli air atau tidak sewa untuk mengeluarkan air, maka besaran zakatnya ialah 10% dari hasil pertanian. Tetapi jika dalam pengairannya menggunakan biaya, maka besaran zakatnya ialah 5% dari hasil pertanian. Untuk zakat padi, nisabnya batas minimal kalau misalkan kita panen padi untuk para petani, apabila nisabnya itu mempunyai atau mendapatkan hasil 653 kg gabah kering. Nah, kalau misalkan para petani menghasilkan gabah kering minimal 653 kilo, maka wajib dijakati dengan besaran tadi. Misalkan kalau dalam pengairannya tidak menggunakan biaya, maka besaran zakatnya ialah 10%. Tapi kalau dalam pengairannya menggunakan biaya, maka besaran zakatnya 5%. Atau kalau sudah menjadi beras, ialah sebesar 520 kg beras, baru terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Lalu harta selanjutnya yang wajib dijakati ialah harta dagangan atau tijaroh. Ada beberapa syarat bagi harta dagangan yang wajib dijakati, diantaranya yaitu harta secara sempurna milik sendiri, ya, hartanya milik sendiri. Harta diniati untuk berdagang dan sudah mencapai haul atau 1 tahun. Jadi kalau misalkan kita modal dari awal misal 1 juta misalkan, sampai setahun berdagang, sesudah setahun itu dihitung harta yang kita dapat itu ada berapa misalkan, baru terkena kewajiban untuk membayar zakat. Nah, kalau harus sudah mencapai 1 tahun minimal dan nilainya sudah mencapai 1 nisab. Nih, harus ada 1 nisab juga nilainya, tidak misalkan kalau kurang dari 1 nisab, kurang dari nilai minimal, tidak ada kewajiban untuk membayar zakat. Nisab dan persentase atau nisabnya, apabila modalnya berupa emas atau mata uang emas, maka nisab dan persentase zakat tijaroh sama dengan nisab persentase zakat emas. Nah, apabila kita misalkan berdagang atau jual beli emas, nah, maka batas minimal nisabnya itu ialah sama dengan emas. Kalau emas murni tadi 77,58 gram.
Tetapi apabila modalnya berupa perak atau mata uang perak, maka nisab dan presentasinya juga sama dengan nisab perak. Nah, kalau misalkan kita jual beli perak dan mata uang perak atau sejenis perak, nah maka nisabnya mengikuti nisab perak. Nah, lalu apabila modalnya menggunakan alat penukar selain emas dan perak, misalkan uang, tanah, rumah dan lain-lain, maka nisab dan prosentase zakat tijarah disamakan dengan nilai nisabnya emas dan perak yang lebih dominan di daerah atau negara tersebut. Dan ulama lebih cenderung menggunakan emas sebagai standar nisab tijarah untuk daerah yang tidak menggunakan mata uang emas. Ya, misalkan di kita mata uangnya berupa ya uang biasa, nah maka tetap nisabnya menurut para ulama harus mengikuti nisab emas. Nah, menggunakan nisab emas. Apabila emas tinggal dikalikan, misalkan emas murni sekarang harga berapa, terus dikalikan misalkan 1 gramnya 1 juta emas murni, misalkan dikali 77,58 gram, berarti nisabnya itu barang dagangan kita itu harus ada 70 juta, 5, berarti 70 juta 580 ribu rupiah minimal. Nah, apabila misalkan 1 tahun uang tersebut minimal tetap segitu, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Zakatnya tetap 2,5%. Lalu yang selanjutnya yang wajib dijakati harta yang tertimbun atau istilahnya harta karun, harta yang tertimbun dan diistilahkan dengan harta karun atau rikaz. Harta pendaman orang-orang jahiliyah, yaitu orang yang hidup di zaman sebelum terutusnya Rasul atau setelahnya, namun dakwah Islam belum sampai padanya, maka harta seperti ini wajib untuk dijakati. Nah, syaratnya adalah ditemukan di bumi yang dimiliki sendiri dan sebelumnya belum pernah dimiliki orang lain, atau ditemukan di lahan kosong, atau belum pernah difungsikan orang lain, atau juga di lahan yang tidak diketahui pemiliknya. Jadi apabila kita menemukan harta di lahan kita sendiri dan sebelumnya belum pernah dimiliki orang lain lahan tersebut, atau ditemukan di lahan kosong yang belum pernah difungsikan oleh orang lain, atau juga di lahan yang tidak diketahui pemiliknya ini siapa, maka harta yang ditemukan di tanah tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan menemukan harta atau rikaz, harta tertimbun di tempat yang dimiliki oleh orang lain atau sebelumnya milik orang lain, maka harta tersebut harus dikembalikan kepada pemilik sebelumnya yang mengakui, dan ia wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi apabila kita membeli sebuah tanah, sebidang tanah dari si A, maka apabila kita menemukan harta di tanah yang kita telah beli tersebut, maka harta tersebut wajib dikembalikan kepada si A, dan si A berkewajiban mengeluarkan zakat atas harta temuan harta tersebut. Jika menemukan rikaz di tempat umum, nah seperti di masjid, jalan umum, bila tidak diketahui pemiliknya, maka statusnya luqotoh. Nah, kecuali bila masjid atau jalan tersebut yang menyediakan dari pihak pemerintah, maka statusnya milik kaum muslimin.
Dan bila yang menyediakan perorangan maka menjadi miliknya dengan syarat belum terlewati zaman yang memungkinkan memendam harta tersebut. Apabila hartanya ditemukan di tempat umum, masjid, jalan raya umum, maka yang tidak diketahui pemiliknya, atau misalkan masjid tersebut disediakan oleh pihak pemerintah, misalkan berarti masjid umum lah misalkan yang dibangun oleh pemerintah atau jalannya disediakan oleh pemerintah, maka statusnya milik kaum muslimin. Nisab dan kadar zakat rikaz, batas minimal kita menemukan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya sama persis dengan nisab emas ataupun perak. Hanya saja tidak disyaratkan menunggu genap 1 tahun. Jadi kalau untuk rikaz, barang temuan harta karun, tidak harus menunggu haul 1 tahun. Begitu menemukan langsung keluarkan zakatnya. Sedangkan untuk yang lain tadi barang dagangan tadi harus menunggu 1 tahun. Emas perak yang dimiliki, misalkan sekarang bulan September mempunyai emas batas minimal nisab tadi misalkan 77,58 gram. Nah, nanti mengeluarkan zakatnya itu pada bulan September 2026 apabila emas tersebut masih tetap nilainya segitu minimal. Berarti kalau lebih otomatis wajib zakat. Nah, minimal kalau tetap 77,58 gram baru wajib mengeluarkan zakat. Tetapi kalau misalkan tahun depan itu setelah dari sekarang lewat 1 tahun nilainya berkurang jadi misalkan 76 karena kepake atau jadi 75, pokoknya berkurang dari batas minimal, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Jadi harus haul, harus bertahan 1 tahun minimal nilainya tetap sama minimal dari batas nisab. Kalau lebih ya otomatis lah itu mah tidak usah diperdebatkan. Tapi kalau misalkan berkurang dari nisab maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Begitu juga dagangan, kita mulai dagang dengan modal sekian. Dengan modal berarti minimal 77 juta. Nah, nanti setelah 1 tahun modalnya dan pokoknya dihitung semua dari modal, dihitung yang ada atau yang sudah termakan, itu tidak dihitung. Tapi barang sisa yang ada, uang yang ada pada tahun itu dihitung. Apabila masih ada batas minimal 77 juta sekian, maka wajib dikeluarkan. Apabila berkurang tidak ada kewajiban. Nah, untuk harta yang tertimbun kita menemukan harta karun, maka tidak ada haul, langsung hari itu dikeluarkan zakatnya. Tapi hartanya tetap harus nisab. Misalkan kalau hanya menemukan 1 juta, 2 juta, itu tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Lalu yang selanjutnya ialah barang tambang. Ma'dani atau barang tambang. Tambang adalah tempat yang diciptakan oleh Allah memiliki kandungan emas dan perak. Tambang emas, tambang perak. Tambang ini wajib dizakati jika hasil pertambangannya sudah mencapai nisab, batas minimal. Kadar nisab dan besarnya zakatnya disamakan dengan zakat emas dan perak. Hanya saja tidak disyaratkan menunggu genap 1 tahun. Nah, tidak menunggu. Seperti tadi panen juga kan tidak menunggu. Pokoknya begitu panen, apabila sudah mencapai nisab langsung keluarkan zakatnya. Begitu juga barang tambang, kita mempunyai tambang emas, tambang perak. Ketika kita selesai menambang, misalkan ada nih hasilnya telah mencapai nisab tadi 77 juta sekian minimal, maka pada saat itu
wajib dikeluarkan zakatnya, tidak harus menunggu 1 tahun berikutnya. Dan waktu pengeluarannya tuh setelah dibersihkan dari debu dan dipisahkan dari batu. Maka apabila rusak sebelum dibersihkan tanpa ada unsur ceroboh, kewajiban zakat menjadi gugur. Nah, jadi si emas dan peraknya itu harus dalam keadaan udah bersih, udah dipisahkan dari batu-batu gitu. Nah, apabila rusak misalkan tanpa ada unsur ceroboh, misalkan hilang atau bagaimana, maka tidak ada kewajiban untuk membayar zakat. Cara menghitung setiap hasil penggalian ma'dani atau ma'dan atau barang tambang, setiap hasil pencarian pertama dan kedua atau lebih harus dikumpulkan dalam hitungan 1 nisab apabila dikerjakan secara kontinu walaupun masing-masing hasil perolehannya berselang waktu yang lama, kecuali bila pekerjaan pencarian tersebut diputus karena ada udzur seperti memperbaiki alat, maka tidak disyaratkan harus kontinu atau hasilnya harus dikumpulkan. Jadi cara menghitungnya, setiap hasil pertanian pencarian tambang, nyari tambang yang pertama dan yang kedua atau lebih harus dikumpulkan dalam hitungan 1 nisab. Dikumpulkan dalam 1 nisab, apabila sudah mencapai 1 nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Itu di antara harta-harta yang harus dibayarkan zakatnya. Jadi ada binatang ternak, ada perdagangan, ada pertanian, ada harta yang tertimbun atau harta karun, ada juga barang tambang atau juga emas dan perak. Itu diantara 6 harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi harus ada nisab. Sebagian yang 6 tadi ada juga yang harus, kalau nisab harus semua ada nisab, tapi kalau untuk haul ada yang harus haul, ada yang juga tidak harus haul. Itu diantaranya zakat harta, zakat mal berbeda dengan zakat fitrah, itu beda lagi. Ini untuk khusus zakat harta. Ada pertanyaan seputar zakat harta? Nah, ada juga yang disebut dengan zakat fitrah, ya, zakat yang dikeluarkan ketika di hari raya Idul Fitri. Jadi kewajibannya membayar zakat fitrah itu ialah malaman sholat Idul Fitri kewajibannya. Tetapi karena misalkan beberapa faktor harus dibagikan dan lain sebagainya, maka diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan. Jadi kalau udah masuk bulan Ramadan, dibukalah penerimaan zakat fitrah. Tapi pada dasarnya sebenarnya kewajibannya itu di malaman sholat Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri dimulai. Tetapi kalau sudah masuk 1 Syawal, maka tidak bisa lagi membayar zakat fitrah. Nah, udah kelewat, berarti masuknya sedekah lah. Tapi tetap berdosa kalau kita mempunyai kewajiban membayar zakat fitrah tapi kita tidak membayarnya, maka berdosa dan waktunya ditentukan. Nah, ada pertanyaan seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa membayar zakat fitrah itu ada yang memakai beras, ada juga yang memakai uang nih. Tentu ulama berbeda pendapat. Kalau untuk mazhab Imam Syafi'i, nah Imam Syafi'i membayar zakat fitrah itu harus dengan bahan makanan pokok. Berarti kalau di kita harus berupa beras.
tidak boleh membayar zakat fitrah menggunakan uang untuk madhab Imam Syafi'i. Nah, jadi berbeda madhab boleh, kita mau menggunakan Syafi'i, oke, berarti kadar besarannya nilai zakat yang harus dikeluarkan, misalkan zakat fitrah, kita mau memakai beras, oh berarti minimal berasnya itu harus 2,5 kilogram untuk madhab Imam Syafi'i. Saya tidak mau madhab Syafi'i, mau madhab yang lain, misalkan memakai uang. Ada madhab imam lain yang memperbolehkan dengan memakai uang, tapi ada juga kadar minimalnya. Kalau diuangkan harus memakai, misalkan beratnya apa, nah itu harus sesuai. Jangan sampai kita memakai uang tapi mengikuti besaran kilogram kilogram beras. Nanti dijelaskan di sini. Bagaimana hukum membayar zakat fitrah dengan uang? Menurut mayoritas ulama di sini ada Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah. Jadi hanya Imam Hanafi yang membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang. Sedangkan menurut mayoritas Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali hukumnya tidak sah membayar zakat fitrah dengan uang. Tetapi ada yang memperbolehkan, yaitu Imam Hanafi. Sebagaimana referensinya di dalam kitab Kasifatus Saja, membayar zakat fitrah dengan kimah atau nilai tukar menukar atau uang, menurut pandangan para ulama di sini ialah ulama Hanafi memperbolehkan mengeluarkan zakat dengan memakai kimah atau nilai jual atau tukar, yaitu berupa uang. Baik itu dengan wujud mata uang dirham, dinar, uang kertas, ataupun dengan harta-harta lainnya sesuai keinginan. Karena menurut pandangan mazhab Hanafi, perkara yang diwajibkan hakikatnya adalah mencukupi orang-orang fakir, bertendensi pada sabda Rasulullah, cukupilah orang-orang fakir agar mereka tidak meminta-minta pada semisal hari ini atau hari raya. Jadi yang penting Imam Hanafi itu berlandaskan hadis ini, cukupilah orang-orang fakir agar mereka tidak meminta-minta pada hari raya. Jadi yang penting bisa dicukupi, mau berupa apapun cara mencukupinya boleh. Nah, menurut Imam Hanafi, dan mencukupi itu bisa diwujudkan dengan memberikan sesuatu sebesar kimah atau berupa nilai jual barang yang wajib dijakati. Itu jadi bisa emas, bisa perak. Nah, bahkan yang demikian ini lebih sempurna dan lebih mudah serta lebih dapat mencukupi kebutuhan mereka. Maka menjadi jelaslah bahwa perintah yang ada di dalil nas di atas dilandasi dengan unsur mencukupi. Nah, sedangkan untuk mayoritas ulama menganggap tidak cukup mengeluarkan zakat fitrah ini dengan wujud uang atau kimah, bertendensi pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah yang berupa 1 sok kurma kering dan 1 sok anggur kering, sehingga jika beralih dari 2 jenis tersebut maka dianggap telah meninggalkan suatu yang telah diwajibkan. Jadi
yang memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah selain dari beras atau makanan pokok yaitu berupa uang tadi Imam Hanafi yang berlandaskan hadis Rasulullah tadi. Jadi semua ada dalilnya. Imam Hanafi memperbolehkan uang karena hadisnya ini. Sedangkan imam yang lainnya tidak memperbolehkan dengan uang, hadisnya ini. Ya tinggal kita mau mengikuti yang mana, boleh-boleh saja. Nah, itu diantara zakat memakai uang ataupun zakat memakai bahan pokok. Mungkin di Arab mungkin bahan pokoknya tadi berupa anggur kering atau kurma kering. Nah, kalau di sini kan berupa beras. Jadi boleh-boleh saja untuk orang yang mau mengeluarkan zakat fitrahnya mengeluarkan dengan uang. Dasarnya Imam Hanafi berlandaskan hadis ini. Untuk yang berupa beras berlandaskan Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan dalilnya dari hadis Rasulullah ini. Jadi semua ada dalilnya. Jadi jangan sampai kita tesahlah ngaluarkeun zakat fitrah ku duit misalkan harus ku bahan pokok. Nah, itu berarti tidak membaca semua dalil. Jadi bahwa ada dalil Imam Hanafi berarti bermadhab Imam Hanafi yang memperbolehkan membayar zakat dengan uang seperti yang telah kita lakukan lah. Ada yang membayar dengan uang, ada yang membayar dengan beras. Nah, tapi untuk yang membayar dengan beras hati-hati juga jangan sampai curang. Curang gimana? Misal kita terbiasa mengkonsumsi beras itu dengan harga, misal harga beras kita misalkan kalau untuk makan sehari-hari 15.000. Ketika kita mengeluarkan zakat, yang penting beras misalkannya beli yang 10.000 misal. Itu tidak boleh berkhianat. Bahkan yang lebih bagus itu harganya yang di atas yang biasa kita konsumsi. Misalkan kita terbiasa memakai beras dengan harga 15, untuk zakat sebaiknya yang harga 16, 17 minimal sama lah itu. Tapi kalau jangan sampai memberi beras dengan kualitas yang rendah. Sah sih, tetap sah gitu, tidak sampai tidak sah, cuman kurang bagus atau berkhianat atau dolim lah. Hari kita biasa makan beras bagus, giliran mengeluarkan zakat fitrah, buat orang lain belilah yang murah. Nah, jangan sampai kayak gitu. Itu diantara zakat mal, zakat harta, dan juga zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu tadi dikeluarkannya maksimal pokoknya sebelum sholat, sebelum masuk adzan subuh. Berarti adzan subuh sholat Idul Fitri itu sebelum masuk adzan subuh harus sudah dikeluarkan. Kalau melebihi berarti tidak masuk ke dalam hukum zakat fitrah. Adapun mengeluarkannya boleh berupa uang berdasarkan tadi hadis Nabi yang ditafsirkan oleh Imam Hanafi, dan berupa bahanan pokok yang berdasarkan hadis Nabi juga tetap yang ditafsirkan oleh Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Maliki. Itu diantara kewajiban kita dalam membayar zakat mal ataupun zakat fitrah. Ada pertanyaan? Ya Pak. Kalau kita misalnya beras yang kita makan yang 15.000. Kita beli yang 10.000 tapi jumlahnya lebih. Lebih dari 2,5 kilogram. 6 kilo. Ya boleh kalau dilebihkan, berarti ya boleh lah kalau dilebihkan, berarti hitungannya ya sama lah ya, sama dengan tetap 2,5 kilo dengan kualitas yang tinggi, ya nggak apa-apa kalau mau dilebihkan. Nah, iya nggak apa-apa kalau mau dilebihkan mah Pak. Nah, ya. Ada lagi?
Ya. Waduh. Ya. Nah. Ya, ya, ya. Ya. Ya, ya, ya. Ya, ya mungkin mereka udah punya kajian tersendiri, tapi biasanya kalau diuangkan itu dihitungnya 15 atau lebih. Misalkan kemarin tuh 40.000 nya. 40.000 berarti kalau 2,5 kilo berarti sekilonya sekitar 15 30 tambah sekitar 15 lah. Berarti standar lah, dia mengacu misalkan standar harga beras dari yang termurah sampai tertinggi diambil tengah-tengah, misalkan biasanya gitulah diambil. Tapi kalau kita juga mau mengeluarkan ya minimal ya tadi batas minimal MUI misalkan 40, kalau kita mau dilebihkan karena kita mah biasa memakai yang 20.000 misalkan, berarti 20.000 kali 2,5 kilo berarti 50.000 kan ya, saya mau 50.000 ya itu nggak masalah, lebih bagus gitulah. Tapi minimal yang direkomendasikan oleh MUI tadi minimal, karena udah melalui pengkajian lah. Tapi kalau itu menggunakan uang, tapi kalau untuk beras ya tadi sah-sah saja. Misalkan kalau dinilaikan tidak mencapai 40.000, tapi ya kan di situ dihukuminya yang penting 2 kilogram beras, tidak disebutkan berasnya harus bernilai berapa. Tapi alangkah bagusnya tadi ya minimal yang kita makan samalah sama yang kita makan. Tapi kalau misalkan kita makan yang 10.000 ya nggak apa-apa, misalkan kita emang terbiasa nih makan yang 10.000, jadi begitu mengeluarkan zakat ya minimal 10.000 gitu, misalkan berarti 10 berarti 25.000 ya, 25.000 ya berarti ya tidak masalah kalau misalkan memang kebiasaan kita atau biasa kita makan beras yang 10.000. Jadi tidak harus mengacu kepada, maksudnya tidak jadi patokan bahwa kalau di bawah MUI tidak sah misalkan. Tapi kalau uang kayaknya ya harus mengaju ke MUI tersebut. Tapi kalau untuk beras yang penting kan 2,5 kilogram itu kan ada macam-macam, ada yang berasnya kalau dirupiahkan bisa lebih dari 40, kalau kualitasnya rendah bisa kurang, itu minimal di 2,5 kilo. Ada lagi? Alhamdulillahirrabbilalamin ya, hari ini kita membahas tentang harta-harta yang wajib dijakati. Jadi hati-hati apabila kita mempunyai harta-harta yang tadi disebutkan, ketika udah mempunyai nisabnya lumayan gede gitu. Jadi apabila kita mempunyai uang sebesar itu ya jangan lupa dijakati. Tapi kalau misalkan kita ragu ya udah kita keluarkanlah zakatnya kalau sudah mencapai, misalkan kita jual beli atau barang dagangan setelah mencapai 1 tahun, berapapun nilainya kita keluarkan zakatnya. Toh kalaupun belum nisab ya tidak termasuk zakat, tapi tetap termasuk sedekah. Kalau misalkan udah nisab berarti masuknya ke zakat, gitulah intinya. Jadi kalau misalkan ada yang misalkan punya penghasilan bulanan, setiap gajian keluarkan 2,5%, yaitu untuk lebih ke hati-hatian. Sebenarnya tidak ada kewajiban setiap bulan, tetap harus nanti 1 tahun. Tapi kalau mau dicicil besi kentar habis ya nggak masalah. Kalaupun belum dikatakan zakat tetap termasuk ke sodako. Misalkan sebulan gajian 10 juta, ambillah 2,5%, berarti 250.000 keluarkan. Kalaupun tadi belum dikatakan zakat, misalkan karena belum nisab atau belum haul, masih terbilang sodako dan mempunyai manfaat atau pahala. Itu saja mungkin untuk pembahasan pagi hari ini dalam membahas tentang masalah zakat harta dan zakat fitrah. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaat untuk kita semua. Apabila ada yang benar itu yakin dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang keliru atau salah itu yakin dari kesalahan saya pribadi. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.